Haknya itu hitung-hitungannya bagaimana, nggak dimusyawarah. Kalau mau caranya gimana? Harapan saya keringkan dulu. Itu bayarannya nggak setimpal, bahkan kalau dibelikan beras ini tidak cukup untuk memakan keluarga. Nantinya uang di dalam bungkusan itu harus mau. Kalau nggak mau berarti ini masih ada sisa PKI. Pembangunan sejatinya ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat, bukannya malah menciptakan kesengsaraan, seperti terjadi pada sebagian warga tergusur pembangunan Waduk Kedung Ombo. Dibangun di lahan seluas 5.898 hektar, pembangunan Kedung Ombo menenggelamkan ribuan rumah dan ratusan petak sawah milik masyarakat. Kami menemui Pak Parno, salah seorang korban Kedung Ombo, untuk mengetahui bagaimana proses penggusuran dilakukan saat itu. Itu pemerintah itu melakukan kekerasan terhadap masyarakat, ya. Berbagai aparat negara yang diturunkan untuk memaksa rakyat. Rakyat ini tahu bahwa tanah tersebut itu tanah warisan dari nenek moyang. Saya merasakan lah bagaimana wong saya itu menjaga orang tua di rumah, ya otomatis kalau orang tua saya tinggal lari, ya bapak saya mati ketakutan. Mati ketakutan karena petugas itu banyak. Hampir seluruh Kodam atau Kapolda itu turun tangan semua gitu. Pak Parno, apakah Bapak dulu memperoleh ganti rugi dari pemerintah? Ini kalau masalah ganti rugi itu maunya masyarakat itu, mari kita dimusyawarah baik-baik bersama gitu ya. Nah, dari pihak panitia pengadaan tanah itu tidak bisa melakukan musyawarah. Ini keberatan masyarakat itu begitu. Yang akhirnya SK Gubernur yang disodor-sodorkan ke masyarakat ditolak oleh masyarakat. Yang akhirnya uang tersebut dititipkan di konsenasi di Pengadilan Negeri Boyolali. Transmigrasi memang ditawarkan, cuman ya itu haknya itu hitung-hitungannya bagaimana, nggak dimusyawarah gitu loh. Terus misalnya kita transmigrasi, hak kita masih ada di situ kan, ya problem juga, masalah juga. Cerita Pak Parno mendorong kami untuk mencari tahu lebih dalam mengenai kondisi warga korban Kedung Ombo saat ini. Untuk itu, kami bertemu Pak Wajiman, seorang korban Kedung Ombo lainnya yang kehilangan seluruh lahan tani. Dan kini harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumahnya ada dua ya. Tempat rumah itu kira-kira 1.000 meter persegi. Punya 31.000 sekian, lebih. Ukuran sak menika 8 kali 12, nggak punya lahan, terkecuali kita punyanya tempat yang kita tempati rumah itu. Pak Wagiman, kalau boleh tahu, apa mata pencaharian Bapak sekarang? Sak menika kula nggih meniki sebab menika toyanipun surut menika saged nanemi nggih panggenanipun sanggemanipun piyambak menika kula tanemi piyambak ngoten. Lajeng menawi sampun musim Jawa menika nggih sampun nganggur sebab mboten gadah lahan. Berarti dengan kata lain kesejahteraan Bapak semakin memburuk. Apa bisa dibilang begitu, Pak? Lebih mengurang karena kita kan nggak lahan nggih tepi sangat. Sedangkan kula menika sebab kula napa nggih anake kula nggih hati kula anak mboten kuat. Niki anak kula men kula titip ke saestu. Dugi sepriki nggih. Saya kula titip enten SPP kita yang ada di Solo Tigo itu. Selain warga yang menetap di sekitar waduk, kesulitan hidup juga dialami warga transmigran Kedung Ombo di Muko-Muko, Bengkulu. Sriono mengeluhkan fasilitas yang didapat warga transmigran tak sesuai janji pemerintah. Orang transmigrasi kesulitan, jadi di mana kita ini bisa bertahan hidup, bisa keluarga bisa makan, kami buruh-buruh. Ada buruh di pabrik yang kendaraannya pakai truk, dari pagi subuh berangkat pulang maghrib. Itu bayarannya nggak setimpal, bahkan kalau dibelikan
beras ini tidak cukup untuk memakan keluarga, kadang kayak gitu. Jadi kadang-kadang bisa kerja, kadang-kadang enggak, apalagi untuk buka lahan. Banyak yang simpang siur. Harapan kami sebenarnya karena lahan ini siap digarap, siap tanam dan sebagainya. Lahan pekarangan siap tanam, siap tempat. Lahan yang pertama 3/4 siap tanam. Kenyataannya hutan yang saya terima. Makanya untuk buka itu boro-boro untuk buka. Untuk makan aja udah habis, jaduk itu udah kewalahan. Di tengah jeratan kesulitan hidup, beberapa warga korban Kedung Ombo masih berupaya menuntut hak-hak mereka. Kami menemui Pak Didi untuk menggali bagaimana perjuangan itu ditempuh. Kami sudah memperjuangkan lewat DPRD Kabupaten, bahkan sampai DPRD Provinsi. 3-4 bulan atau 1 tahun yang lalu. Ini kita gencar-gencarnya. Jadi setelah periode Pak Agus sebagai bupati itu dan ketua DPR-nya Pak Bambang Samekto, kita menyampaikan permasalahan Kedung Ombo yang selama ini kita kesampaikan ke Dewan maupun ke pemerintah, tapi ternyata sampai hari ini kita juga belum bisa menikmati apa yang kita suarakan. Menyampaikan hal kedepannya seperti apa ini pemerintah harapan kami, gitu. Soal pemberdayaan, jadi soal pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian rakyat. Seperti diungkapkan Pak Didi, hingga saat ini proyek Waduk Kedung Ombo masih menyisakan persoalan akibat penanganan korban pembangunan yang belum tuntas. Korban penggusuran lainnya, Pak Gatot, menyampaikan harapan warga pada pemerintah serta kemungkinan jalan tengah yang lebih manusiawi. Pengen saya, Kedung Ombo itu harusnya kalau pemerintah itu sudah mau, dalam arti pemerintah pusat. Yang kita maksud pusat harus presiden Kedung Ombo itu, karena dananya dari Bank Dunia, pinjaman. Tanpa presiden, menteri keuangan saya kira nggak bisa. Gubernur ke bawah nggak bisa menyelesaikan itu. Harus presiden. Lah presiden mau atau belum, tinggal itu aja yang kita tunggu. Kalau mau, caranya gimana? Nah, teman saya keringkan dulu. Keringkan sementara artinya, bukan keringkan dulu, kalau sudah kering didata. Istilah pengadilan pusat, Mahkamah Agung itu PK. PK itu peninjauan kembali. Kalau kita bicara hukum, peninjauan kembali adalah mulai dari nol. Harus ke lokasi, saksinya kurang lebih 18.600 warga korban Kedung Ombo yang masih hidup sebetulnya itu. Kasus pembangunan Waduk Kedung Ombo menunjukkan bagaimana pembangunan yang abai terhadap hak-hak warga terdampak menciptakan kesengsaraan jangka panjang. Survei kami menemukan sekitar 80% warga merasa ganti rugi yang diperoleh tidak layak. Hal itu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang tinggi. Mayoritas warga yang masih menetap di sekitar waduk adalah pemilik surat keterangan tidak mampu. Pengorbanan warga dengan menyerahkan tanah yang mereka miliki secara paksa demi kepentingan orang banyak seharusnya diberikan kompensasi yang setimpal. Bukan malah disingkirkan begitu saja. Bank Dunia sebagai lembaga donor seharusnya memperketat persyaratan safeguard bagi negara peminjam. Bukankah hakikat pembangunan adalah untuk menyejahterakan rakyat?